Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Khalifatun Nisa dengan NIM 101 210 101, Lina Indriani dengan NIM 101 210 108, dan Muhammad Salman Al-Farisi dengan NIM 101 210 111 akan mempresentasikan materi tentang corak dan model tasawuf di Indonesia. Pada materi kali ini ada beberapa kajian yang akan kita bahas, yaitu sejarah dan perkembangan, serta tokoh tasawuf di Indonesia. Yang pertama, sejarah dan perkembangannya. Perkembangan tasawuf Islamisasi di Indonesia tidak lepas dari prosesnya yang terjadi di Indonesia. Tasawuf menjadi unsur yang cukup dominan dalam masyarakat pada masa itu. Pengaruh terbesar berasal dari Sufi dalam struktur kerajaan Islam di Aceh sampai pada masa Wali Songo di Jawa. Di kawasan Sumatera bagian utara, ada 4 Sufi terkemuka, yaitu Hamzah Fansuri, Samsudin Pasai, Abdul Rauf Singkel, dan Nuruddin Aranira. Kerajaan Samudra Pasai menjadi titik pusat penyiaran Islam di berbagai daerah di Sumatera dan di pesisir Pulau Jawa. Di kawasan Jawa, kerajaan Islam pertama di Demak, Jawa Tengah dengan raja yang pertama adalah Raden Patah. Dan perkembangan Islam di Jawa juga tidak terlepas dari usaha Wali Songo dengan pendekatan mistik yang di dalamnya diisi ajaran tasawuf. Wali Songo juga mendapat gelar susuhan yang biasa disebut dengan istilah Sunan. Di kawasan Pulau Kalimantan, di bawah salah satu Sufi terkenal yaitu Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Beliau belajar tasawuf di Mekah. Di Kalimantan Selatan, tasawuf dikembangkan oleh 2 orang yang berbeda keahlian, yang dimana Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari sangat mendalami ilmu tasawuf, sedangkan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdillah Al-Banjari sangat mendalami ilmu syariat. Di kawasan Pulau Sulawesi, tasawuf ada yang bercorak Sunni dan bercorak falsafi, tetapi mereka mencampurkan ajaran tasawuf dengan ilmu hitam. Khalwati Al-Makassari termasuk penganut ajaran yang beraliran Sunni yang bermukim di Goa, Sulawesi Selatan. Yang kedua, tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. 1. Hamzah Al-Fansuri. 2. Syamsuddin Al-Sumatrani. 3. Syekh Yusuf Al-Makassari. 4. Nuruddin Araniri. 5. Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. 6. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Dan yang terakhir, Syekh Siti Jenar. 1. Hamzah Al-Fansuri. Pemikiran beliau tentang tasawuf banyak dipengaruhi oleh Ibnu Arabi dalam faham wahdat wujudnya. Ia seorang sufi dan mengajarkan bahwa Tuhan lebih dekat daripada leher manusia, dan bahwa Tuhan tidak bertempat sekaligus sering dikatakan bahwa Dia ada di mana-mana. Ajaran beliau juga berkaitan dengan hakikat wujud dan pencipta. 2. Samsuddin Al-Sumatrani. Pemikiran beliau tentang tasawuf membahas tentang martabat 7 dan 20 Tuhan. Konsep martabat 7 pertama kali dicetuskan oleh Muhammad Ibnu Fadullah Al-Burhampuri, seorang ulama asal India. Konsep martabat 7 mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam alam termasuk manusia. Manusia adalah aspek lahir dari hakikat yang tunggal, yaitu Tuhan. Tuhan sebagai yang mutlak tidak dapat dikenal baik oleh akal, indera, maupun khayal. 3. Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau mengungkapkan paradigma sufistiknya bertolak dari asumsi dasar bahwa ajaran Islam meliputi 2 aspek, yaitu aspek lahir atau syariat dan aspek batin atau hakikat.
Beliau juga mengembangkan istilah al-ihatah atau peliputan dan al-ma'iyah atau kesertaan, di mana menjelaskan bahwa Tuhan turun atau tanazul, sementara manusia naik atau taraki, suatu proses spiritual yang membawa keduanya semakin dekat. Dan ia mengatakan bahwa seorang hamba akan tetap hamba walaupun naik derajatnya, dan Tuhan akan tetap Tuhan walaupun turun pada diri hamba. Berkenaan dengan cara-cara menuju Tuhan, ia membaginya ke dalam 3 tingkatan, yaitu 1. Tingkatan akhyar atau orang-orang baik. 2. Cara mujahadat asy-syakah atau orang-orang yang berjuang melawan kesulitan. Dan yang ketiga, cara ahl ad-zik. 4. Nuruddin Araniri. Adapun pemikirannya adalah A. Tuhan. Pendirian Araniri dalam masalah ketuhanan pada umumnya bersifat kompromis. Ia berupaya menyatukan paham mutakalimin dengan paham para syufi yang diwakili Ibnu Arabi. Ia berpendapat bahwa ungkapan wujud Allah dan alam esa, berarti alam ini merupakan sisi lahiriah dari hakikatnya yang batin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Alam. Beliau berpandangan bahwa alam ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tajalli. Ia menolak teori al-faid atau emanasi Farabi karena al membawa pada pengakuan bahwa alam ini hadim sehingga dapat jatuh pada kemusyrikan. Menurutnya, alam dan falak merupakan wadah tajalli asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang konkret. C. Manusia. Manusia menurut Araniri merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna di dunia ini, sebab manusia merupakan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi yang dijadikan sesuai dengan citranya. Dia merupakan mazhar atau tempat kenyataan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala paling lengkap dan menyeluruh. D. Wujudiyah. Inti ajaran ini menurut Araniri berpusat pada wahdat al-wujud yang disalah-artikan kaum wujudiyah dengan arti kemanunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alam. E. Hubungan syariat dan hakikat. Menurut Araniri, pemisahan antara syariat dan hakikat merupakan sesuatu yang tidak benar. Untuk menguatkan argumentasinya, ia mengajukan beberapa pendapat pemuka sufi. Di antaranya adalah Syekh Abdullah Al-Aidarusi yang menyatakan bahwa tidak ada jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui syariat yang merupakan pokok dan cabang Islam. 5. Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Ajaran tasawufnya sama dengan Syamsuddin dan Nuruddin, yaitu menganut faham satu-satunya wujud hakiki yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran tasawuf As-Sinkili berkaitan dengan martabat perwujudan Tuhan. 1. Martabat ahadiyah atau la ta'ayun. 2. Martabat wahdah atau ta'ayun awal. Dan yang ketiga, martabat wahdiyah atau ta'ayun tsani. 6. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Menurut Hamka, hakikat tasawuf adalah untuk mempelajari budi dan membersihkan batin. Artinya, tasawuf adalah alat untuk membentengi diri kemungkinan seseorang melakukan keburukan. Intinya, bersuhud sebagaimana teladan hidup yang dicontohkan Rasulullah lewat sunnah yang sahih. Karakteristik atau corak pemikiran Hamka belum ada kepastian sebagaimana tasawuf para sufi lainnya, yang dimana beliau mengajarkan tasawuf modern atau tasawuf positif berdasarkan tauhid. Syekh Siti Jenar. Pandangan Jenar bahwa Hyang Widi Tuhan yang merupakan suatu wujud yang tak dapat dilihat oleh mata yang dilambangkan seperti bintang-bintang bersinar cemerlang. Warnanya indah sekali.
Beliau juga menekankan inti ajarannya tentang manusia agar manusia beralih dari tatanan lama yang tidak memanusiakan manusia kepada tatanan baru, yakni tatanan ilahi yang memanusiakan manusia sebagaimana ajaran Rasulullah di masa awal Islam. Ajaran Jenar yang terakhir adalah ajaran mistiknya, yang terakhir berada di perjalanan mistik atau tarekat Jenar, yaitu ajaran Manunggaling Kawula Gusti atau kesatuan manusia dengan Tuhan atau Wahdah al-Wujud, yang dipergunakan untuk menggambarkan dalam kepustakaan Islam kejawen adalah curiga mancing warangka. Warangka mancing curiga, maksudnya yaitu manusia masuk dalam diri Tuhan, laksana Arya Sena, masuk dalam tubuh Dewa Ruci, atau sebaliknya, warangka mancing curiga. Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.